kadang memang itu tadi, seharusnya kan kritik itu muncul karena adanya melencengnya aturan. Memang itu akan muncul, tetapi orang yang memunculkan itu harus punya hikmat. Menyampaikan kritik pun harus ada hikmatnya, harus tepat waktu, tepat tempatnya, gitu ya. Kan meskipun tadi kayak gereja itu punya kasih, bukan berarti semua hal itu jadi benar. Ada hal-hal yang mungkin melenceng yang harus meskipun. Nah, kritiknya itu harus dengan kasih tadi. Yang penting bagi kita adalah kedewasaan kita menerima kritik itu. Jangan melihat orangnya tadi, tapi isi kritiknya. Sahabat YTWR, salam jumpa dengan saya Anna Tidens di acara Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Yang akan kita berbincangkan hari ini mungkin jadi pergumulan kita. Tapi mari kita belajar bersama bagaimana menghadapi kritik di gereja. Saya sudah ditemani oleh Ibu Eti Rahmawati. Selamat datang Ibu Eti. Terima kasih Mbak An. Iya, kalau bicara topik kita hari ini, kayaknya ini jadi masalah kita semua ya, menghadapi kritik di gereja. Tapi pertanyaan pertama saya, mengapa harus ada kritik di gereja? Di mana sebenarnya ada kritik ya, karena dari satu sisi kalau ada satu komunitas, suatu komunitas itu apakah itu memang kita bicara tentang di gereja ataupun dimanapun, kalau ada aturannya, kemudian ada visi misinya, ada orang-orangnya juga ya, pasti akan muncul. Kadang akan muncul kritik. Kenapa muncul kritik? Karena memang dari sisi visi, misi atau tujuan kalau dibilang tujuan komunitas itu kadang-kadang jalannya nggak mulus gitu Bisa jadi seperti itu lah, karena di dalam komunitas ada orang-orangnya, tentunya ada banyak pendapat, ada banyak kemauan, keinginan yang membuat kadang-kadang muncul kritik. Nah, sama dengan di gereja, pastilah muncul kritik itu karena mungkin karena keinginannya orang yang mengkritik itu untuk meluruskan apa ajaran yang ada di gereja itu. Bisa jadi karena ada yang salah, ada yang nggak benar gitu, ada orang yang meluruskan apakah itu ajaran, apakah itu aturan, atau mungkin sikap, bisa jadi ya yang membuat orang jadi mengkritik gitu ya. Dan itu yang kadang sering terjadi di gereja. Tapi mungkin tujuannya memang nggak buruk, karena hanya untuk itu tadi, misalnya untuk meluruskan supaya tidak melenceng. Harus sesuai dengan ajaran, harus sesuai dengan aturan, gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara komunitas gereja, ini sebenarnya komunitas gereja ini harusnya seperti apa atau harus yang bagaimana? Gitu. Ya, kalau dibilang komunitas gereja itu kan biasanya di situ ada orang-orang yang ingin, sebenarnya kalau orang datang ke gereja itu inginnya itu dia secara rohani boleh bertumbuh. Secara rohani mereka itu boleh belajar, gitu kan ya. Kalau kita datang ke gereja, pasti kerinduan kita pulang itu membawa sesuatu yang rohani kita bisa bertumbuh. Nah, bukan cuma itu saja, tetapi juga ada persekutuan, bertemu dengan sesama jemaat, sesama orang-orang dalam persekutuan itu. Nah, memang seharusnya memang kalau dalam sebuah gereja, persekutuan dalam gereja itu yang utama, yang membuat pertumbuhan rohani orang-orang yang di dalam yang menjadi anggota itu bertumbuh. Bahkan ada orang yang datang karena ingin terjawab apa yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi masalahnya, gitu ya kan. Saya datang ke gereja supaya ada solusinya, ada jawaban, ada solusi, ada jalan keluar untuk hidupnya. Nah, itu kan
seharusnya sebuah gereja, dan di sanalah seharusnya munculnya kasih itu tadi. Jadi orang-orang yang mungkin lebih dewasa imannya di dalam gereja itu yang mereka yang akan menolong orang-orang yang membutuhkan tadi. Dan harusnya sebuah gereja itu penuh dengan kasih, pelayanan. Kalau kita lihat memang kasih itu kan harus dilakukan gitu ya, dalam sebuah komunitas gereja itu harus dilakukan. Kemudian pelayanan pun harus dilakukan. Kemudian saling memperhatikan. Jangan kalau masuk menjadi satu komunitas di gereja cuek-cuek aja, nggak memperhatikan apa yang terjadi dengan dirimu, ya dirimu gitu kan ya. Makanya sering kalau kita lihat sekarang kan lebih bertumbuh gereja itu kan ada komunitas-komunitas masing-masing, misalnya dari sekelompok itu untuk mereka bisa saling memperhatikan. Nah, seharusnya gereja itu kan seperti itu. Ada kasih, ada pelayanannya yang harus dibagikan, ada juga saling peduli. Nah, di sana jemaat bisa bertumbuh gitu ya. Ya terutama tadi orang-orang yang membutuhkan sesuatu supaya dia memiliki jalan keluar dalam hidupnya. Mungkin dia nggak tahu mau curhatnya kemana, kalau nggak ke teman-teman lingkungan gerejanya itu kan siapa lagi yang akan menolong gitu ya. Nah itu mungkin ya sebagai jadi kadang-kadang kalau itu kurang atau tidak ada, berarti itu bisa memunculkan kritik ya. Benar. Nah masalahnya begini Bu Eti, sebagai jemaat itu paling gampang ya mengkritik pejabat gereja, pendeta katakanlah, atau majelis, atau pengurus, atau panitia begitu ya. Tapi bagaimana sebagai jemaat kita bisa mengkritik yang tepat, dengan sasaran yang tepat, karena kebanyakan kita justru mengkritik orangnya, bukan kesalahannya gitu. Benar. Bagaimana ini Bu Eti? Ya memang kalau kita sebagai orang yang ingin mengkritik, sebenarnya memang itu tadi Mbak Ana sudah katakan tentang orangnya, harusnya bukan tertuju kepada orangnya, tetapi tertuju pada apa yang dia lakukan, yang tidak benar gitu ya. Kadang memang itu tadi, seharusnya kan kritik itu muncul karena adanya melencengnya aturan. Misalnya, atau aturannya tidak jelas gitu nah ya. bisa jadi begitu, atau ajaran yang paling berbahaya kalau sudah melenceng ajarannya biasanya kan itu biasanya tatanan orang-orang yang punya teologi tinggi keahlian di situ untuk mengkritik ajaran. Tetapi sebagai orang-orang awam mungkin ya kita bisa lihat kadang-kadang orang muncul mengkritik karena apa? Oh karena ini kok aturannya kok jadi begini, tidak sesuai lagi. Nah memang tadi Mbak Ana katakan kalau biasanya yang dikritik itu pelayannya, majelisnya, hamba tuanya, kemudian pengurusnya, misalnya begitu ya. Tetapi ada juga orang yang biasa, tapi dikritik juga gitu, karena dia mungkin melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, memang itu akan muncul, tetapi orang yang memunculkan itu harus punya hikmat. Kan tadi bicara tentang jangan orangnya yang dikritik, tetapi apa yang dia lakukan yang tidak baik itu. Nah, harus punya hikmat. Menyampaikan kritik pun harus ada hikmatnya. Harus tepat waktu, tepat tempatnya, gitu ya. Kadang-kadang orang itu nggak peduli. Ketika ngeritik di depan orang banyak langsung gitu. Mungkin pengalaman kita di gereja masing-masing kita pasti ada orang yang seperti itu gitu ya. Nah, itu yang harus ada hikmatnya. Dan kemudian yang tadi dikatakan Mbak Ana tentang jangan mengkritik orangnya. Jadi kita pun harus melihat kalau kita mengkritik itu memang karena kita paham. Kadang kan orang itu nggak paham tapi mengkritik, akhirnya timbul masalah. Kalau dia paham, oh harusnya ini tidak seperti ini. Ketika kita paham benar, nah itu ini harus diluruskan, nggak boleh. Kan meskipun tadi kayak gereja itu punya kasih, bukan berarti semua hal itu jadi benar. Ada hal-hal yang mungkin melenceng yang harus meskipun. Nah, kritiknya itu harus dengan kasih tadi supaya ketika kita mengkritik, kalau kita mengkritik dengan kasih berbeda dengan kita mengkritik kata emosi. Pokoknya orang ini harus dikritik habis-habisan. Gitu. Nah, itu tempat, waktu,
hati kita juga harus dijaga ketika mengkritik supaya apa yang kita sampaikan juga benar. Nah, mengkritiknya harus dengan kasih juga supaya tidak menimbulkan masalah lebih besar. Iya. Nah, sebaliknya Bu Eti, ketika kita yang dikritik, ya bisa jadi kita jadi pejabat gereja atau kita hanya sebagai jemaat gitu ya. Ketika kita dikritik, bagaimana kita menghadapi kritikan itu? Kan orang selalu berpikir kritikan itu tidak mengenakan, benar. membuat tidak nyaman. Tapi bagaimana kita bisa menyikapinya dengan kasih tadi? Iya, memang ini kebalikannya ya. Ketika kita dikritik, saya pengalaman ini Mbak Ana ya, karena saya itu kan mengurus di gereja. Kemudian saya datang itu agak terlambat. Bukan agak terlambat sih sebenarnya, pas gitu loh. Nah, satu ibu itu mungkin dia nggak punya hikmat dalam mengkritik orang. Tiba-tiba dia bilang begini, bilangnya pakai gitu ya. Kalau jadi pengurus harusnya datangnya itu jauh lebih pagi, dia bilang gitu. Saya tahan diri gitu ya. Saya tahan diri karena saya punya alasan kenapa saya harus datang tepat waktu. Karena kebetulan waktu itu masak, jadi saya harus masak di rumah untuk acara di situ di gereja itu, gitu ya. Otomatis saya pasti datangnya tepat, nggak jauh lebih pagi karena saya masih harus ngurus ini. Tapi saya tahan terus. Tapi memang manusia itu emosinya muncul gitu ya. Saya memang langsung dengan keras saya katakan, saya punya alasan, tapi sudah dengan nada emosi. Nah, ketika saya belajar ini, saya sebenarnya ini belajar juga ya. Ketika saya memang seharusnya saya nggak emosi, saya ngomongnya harusnya biasa saja gitu ya, supaya nggak menimbulkan masalah. Kadang orang ngeritik itu begitu. Nah, kita yang menerima itu memang harus punya kedewasaan rohani tinggi dalam hal ini. Jadi kita bisa melihat, jangan fokus sama emosinya orang itu, tapi fokuslah sama isinya. Mungkin dia mau supaya kalau jadi pengurus, kalau jadi pejabat gereja harus lebih pagi datangnya. Nah, itu mungkin baik ya, memang baik. Cuman caranya dia gak tepat gitu ya. Masa panggil orang aja sudah pakai gitu kan, otomatis kan orang kok saya dipakai gitu kan di saya. Mungkin itu baru satu kali ya, bukan berkali-kali gitu ya. Ya benar. Nah, kalau kita sebagai orang yang dikritik, kita memang harus melihat isinya. Jangan melihat orangnya, jangan melihat emosi orangnya ketika mengkritik kita, mengatakan kepada kita. Kemudian biarkan orang itu berbicara sesuai dengan apa yang dia inginkan dulu, jangan dipotong. Tapi memang Mbak Ana nggak mudah. Betul. Karena kadang-kadang kalau di depan orang gitu, itu makanya jadi malu kan. Sudah kita malu ya, sama dengan cerita saya tadi. Saya langsung emosi memang. Tapi begitu dia diem, saya langsung katakan itu. Tapi saya tetap emosi. Nah, yang penting bagi kita adalah kedewasaan kita menerima kritik itu. Jangan melihat orangnya tadi, tapi isi kritiknya. Apa sih sebenarnya? Tapi kita harus punya argumentasi untuk menanyakan. Misalnya, siapa tahu orang itu hanya mengkritik, hanya sekedar ingin ngomong, ingin menjatuhkan. Nah, kalau orang seperti itu, dia pasti nggak paham benar apa yang terjadi gitu kan ya. Jadi kita harus benar-benar menggiring orang itu kepada apa sih maksudnya dia yang sebenarnya. Baru kita jawab, kemudian kita bisa paham apa sih sebenarnya maksudnya orang ini. Nah, yang paling penting memang itu, kita tidak langsung emosi, tidak melihat orangnya, meskipun dia emosi setengah mati, kita nggak usah lihat itu, tapi isinya saja yang kita lihat. Dan tidak semua kritik itu harus kita jalankan sebenarnya ya. Jadi kan ada hal-hal yang mungkin, ya itu tadi saya katakan bahwa dia mungkin nggak paham gitu. Kenapa dia ngomong seperti itu, karena dia nggak paham. Jadi nggak usah kita berargumentasi dengan dia sampai terjadi perdebatan, nggak usah. Jadi otomatis kita lihat saja. Kalau memang itu baik, apa salahnya kita pakai dan kita sadari, oh ini harusnya kita lakukan gitu. Jadi sebetulnya tidak masalah ya kalau misalnya kita menghadapi kritik ini, kita dikritik, kemudian kita nggak bisa langsung respon saat itu juga, kita menunggu mungkin besoknya atau lusanya gitu, kita bicara lagi gitu ya. Benar, justru malah mungkin lebih baik seperti itu ya.
Jadi mungkin waktu itu kita bilang oke, ya gitu. Nah nanti satu saat kita sendiri sudah tenang, dia sudah tenang, baru kita bicara. Maksudnya apa sih? Saya harus jelaskan. Ini kenapa begini? You juga harus jelaskan sama saya. Kenapa kamu mengkritik saya seperti ini? Apa tujuannya? Mungkin ada hal yang lebih baik. Memang itu harus ada hikmat, apalagi ini kalau di gereja ya. Betul, iya. Jangan sampai itu menimbulkan perpecahan di tengah gereja ya, karena kita bicara tentang kritik yang ada di gereja. Kadang-kadang itu masalah sepele ya. Tadi saya bilang pengalaman hanya karena datang agak mepet gitu sudah dikritik segitunya sama orang gitu. Nah ini kalau kita bicara komunitas gereja, sebenarnya apa yang Alkitab ajarkan atau apa yang Alkitab katakan tentang gereja, tentang pelayannya, bahkan juga tentang pelayanan yang harus kita kerjakan? Kalau kita belajar dari Alkitab, kita selalu belajar dari jemaat mula-mula kan ya. Jemaat mula-mula itu mereka berkumpul, mereka itu melakukan ibadah, mereka melakukan doa, memuji Tuhan. Kemudian mereka bahkan mengumpulkan apa yang mereka punya untuk mereka bagi bersama. Jadi mereka itu saling berbagi, saling melayani. Nah, kemudian muncullah ketika gereja mula-mula itu muncul harus ada orang yang mengkoordinir sendiri. Itu muncullah penatua, diaken. Dalam Alkitab kan diatur ya. Nah, sebagai hamba-hamba Tuhan itu harusnya memang sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Orang yang penatua, diaken itu harus orang yang rendah hati, orang yang bijak, orang yang mau melayani, orang yang yang mau berbagi gitu kan ya. Nah, jadi kalau Alkitab katakan memang harusnya mereka itu dalam lingkup gereja itu orang-orang seperti itu. Dan kepala gereja itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Alkitab katakan bahwa masing-masing itu punya gereja itu seperti satu tubuh kita itu ya. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata, ada yang jadi kaki, ada yang jadi apa. Nah itu berbeda-beda kan ya. Nah itu tetapi mereka satu tubuh, yaitu kepalanya adalah Kristus sendiri. Nah seharusnya kan seperti itu, seperti yang diajarkan oleh Alkitab dalam gereja itu harus seperti itu. Jadi satu kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian mereka bersatu, tapi mereka juga masing-masing punya perannya. Mungkin memang ada kelemahan, kayak tangan kita, tiba-tiba tangan kita nggak bisa bergerak, gitu kan, itu kelemahannya. Bukan berarti terus kemudian ini yang harusnya tangan kanan nggak bisa bergerak, tangan kiri yang bisa menolong kan begitu. Bukan hanya cuma mengkritik, malah menjatuhkan ini tangan nggak bisa bergerak lagi, tambah lemah gitu ya kan. Harusnya seperti itu. Alkitab katakan supaya kepala itu adalah Kristus sendiri. Jadi semua arahnya kepada Kristus, bukan kepada pendetanya, bukan kepada jemaat, majelisnya ya, tapi justru kepada Kristus. Dan kasih yang tadi kita bicara di awal itu harus terus dibangun. Terima kasih Bu Eti. Satu pelajaran penting berarti dalam komunitas gereja memang ada aturannya, ada pelajarannya, tapi kita juga tidak perlu anti kritik ya. Iya benar. Baik, terima kasih Bu Eti. Sahabat YTWR, ini perbincangan kami dan saya berharap ini menjadi pelajaran penting untuk Anda juga. Jangan ragu untuk menghadapi kritik di gereja. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.